ketika kita meyakini ada sifat eksistensialis itu menempel pada sesuatu, ada pada sesuatu, maka sebelumnya kita harus meyakini terlebih dahulu sesuatu yang ditempelin ini harus eksis, harus wujud terlebih dahulu. Ini rasional. Tidak mungkin kita menetapkan sifat yang mana sifat ini sifat eksistensialis, dia menempel pada sesuatu yang mana sesuatunya ini tidak eksis. Coba ingat-ingat, apakah argumentasi rasional atau keyakinan rasional seperti ini juga dipakai oleh ulama Islam? Iya. Argumentasinya gimana? Coba kalau masih ingat di dalam pembahasan Ummul Barohin dan semua kitab yang membahas, mereka mengatakan bahwasanya bahkan menurut Imam Sanusi sendiri yang meyakini bahwasanya wujud itu merupakan wasfun zaid, merupakan sifat yang berbeda dari substansi itu sendiri. Dia merupakan sesuatu yang datang baru menempeli substansi. Mereka mengatakan apa? Al-wujud itu sifatun nafsiyah. Wujud itu sifat nafsi. Dan wujud itu dia implikasinya dari kita mengapa meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu wujud, karena sifat-sifatnya disebutkan. Maka tidak perlu disebutkan sifat wujud di dalam Al-Quran, di dalam hadis, karena sifat-sifatnya yang eksistensialis. Dia memiliki kuasa, dia memiliki kehendak, dia memiliki ilmu, dia memiliki hidup. Apakah sesuatu yang sudah disifati dia memiliki kuasa, kehendak, ilmu dan sebagainya, berkalam, mendengar, melihat, itu berarti adalah sebuah sifat yang mana sifat ini pada zat yang tidak wujud? Mustahil. Oh enggak. Rasional ini juga dipakai oleh ilmu kalam. Di dalam ilmu kalam nanti ada rahasianya mengapa disebut sebagai sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah itu muncul dari solusi nantinya yang dikatakan oleh Imam Adzuddin Al-Ijzi di sini. Keterangan ini sejujurnya saya belum pernah mendengar dari guru saya. Guru saya menerangkan, mungkin saya terlepas atau lalai. Pokoknya ketika saya ingat betul ketika diterangkan saya tidak menangkap ini merupakan argumentasi mengapa para ulama menyebutnya sebagai sifat nafsiyah. Tapi ini bisa disimpulkan dari pemahaman bahwasanya ulama menyebut sifat wujud itu sebagai sifat nafsiyah itu adalah karena solusi menghadapi kritikan, solusi dari menghadapi kritikan terhadap orang yang yaitu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang memandang bahwasanya wujud itu tidak berbeda dari substansi. Makanya coba dilihat di sarannya Ummul Barohin sendiri. Beliau sendiri mengatakan bahwasanya adul wujud sifatan lillahi muskilun ala madzhab Abil Hasan Al-Asy'ari. Itu teksnya dekat dengan itu. Menganggap wujud itu merupakan sifat itu muskil di dalam madzhab Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri di dalam syarah Ummul Barohin. Mengapa? Karena wujud menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu adalah ainul mahiyah, adalah substansi itu sendiri, bukan sifat. Kalau sifat dia adalah sesuatu yang berbeda. Paham nggak? Paham nggak? Makanya sejak dari awal sifat wujud itu bukan merupakan, menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu sifat wujud bukan merupakan sifat yang datang baru pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari wujud dengan substansi itu sama, nggak ada bedanya. Paham nggak? Jadi sifat 20 yang dikembangkan oleh Imam As-Sanusi dan juga ulama yang lain, bukan hanya Imam As-Sanusi, itu merangkum seluruh perdebatan para ulama. Jadi sebagian menganggapnya iya, sebagian tidak gitu loh. Paham nggak? Munculnya dari situ. Dan ini merupakan pemahaman, ya kebetulan pemahaman ya dari teks itu saya belum pernah mendengar dari guru saya, tapi itu bisa kita yakini karena penjelasan demikian. Jadi kita menghubungkan antara teks yang ada di kitab Ummul Barohin yang merupakan kitab ilmu kalam ulama Arab yang tidak menyebutkan secara mendalam, secara filosofis, argumentasi filosofis mengapa mengatakannya demikian. Kita bisa memahaminya dari penjelasan ulama ajam ketika berdebat di antara mereka sendiri atau dengan para filsuf dengan menggunakan argumentasi. Jadi penetapan seperti itu melalui perdebatan yang sangat panjang sekali antara para ulama dengan ulama yang sesama mereka dan juga dengan para filsuf. Sehingga mereka mengatakan al-wujud sifatun nafsiyah. Oh enggak? Menetapkan ada sifat 20, panjang sekali. Dan ini pentingnya ya, kalau kita memahami, ingin mendalami ilmu rasional, mendalami ilmu kalam dengan thoriqohnya Imam Sanusi, ulama-ulama Arab, itu saya bisa pastikan
tidak akan bisa memahaminya secara mendalam kecuali juga sebelumnya memahami ilmu kalam ulama ajam. Namun memahami ilmu kalam ulama ajam ini berat sebelum bisa memahami matan-matan Sanusi dan sebagainya. Makanya caranya itu Sanusi dipahami dulu, mungkin ada satu dua yang muskil, tapi kita tetap loncati saja. Setelah sudah paham secara global, ada satu yang detail-detail yang agak berat, itu kita langkai saja. Nanti kita ketemukan jawabannya ketika kita sudah melangkah di level Tawali'ul Anwar atau bahkan Mawaqif. Nah, setelah itu kita kembali lagi memahami Imam Sanusi. Maka itu cara. Dan semua ilmu Islam itu demikian. Ini rahasia mengapa para ulama itu, ulama yang alim sendiri, alim sangat, itu juga tetap menjelaskan kitab-kitab yang kecil. Karena agama ini, ilmu agama ini memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seperti itu. Kita memahami maksud terlebih dahulu, kemudian balik ke wasail, kemudian balik lagi ke maksud dengan pemahaman yang lebih dalam dibandingkan sebelumnya. Makanya metode untuk mengajarkan anak-anak untuk bisa memahami ilmu rasional, ilmu akidah, memang ya ditekankan akidahnya dulu. Paham nggak paham, oke lah, pokoknya ditelan dulu lah. Nanti diterangkan, nanti dia kembali akan bisa paham lagi. Agama seperti itu. Agama oleh Allah dibuat kecil terlebih dahulu, kemudian diperbesar, kemudian supaya bisa memahami yang kecil ini. Coba lihat, khutbah Jumat, isinya tentang ilmu tauhid, dan itu wajib. Ilmu tauhid kan orang nggak paham atau nggak paham, pokoknya bisa mengatakannya. Tapi nanti kalau kita mendalami ilmu kalam, mendalami ilmu-ilmu rasional, ilmu-ilmu yang bisa mengungkap rahasia itu, maka kita akan mendengar khutbah Jumat yang isinya adalah hakikat-hakikat yang luar biasa dengan pemahaman, pendalaman yang berbeda dibandingkan orang awam. Kita bersaksi bisa, asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Itu bagi orang yang awam, itu gampang ya, cuma kayak gitu. Bagi orang yang sudah alim, itu karena sudah melewati level itu, maka dia melihat asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah dengan pandangan yang lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Jadi agama ini dibuat seperti itu. Disodorkan hasil, ditelan mentah-mentah dengan seolah-olah itu sesuatu hakikat dan memang harus ditelan mentah-mentah terlebih dahulu. Kemudian tidak berhenti di situ mempelajari, maka kita kembali lagi ke situ. Seperti itu, agama itu dibuat seperti itu. Kita semua zikir yang kita amalkan atau yang diamalkan oleh orang awam atau yang diamalkan orang alim itu sama, tapi pemahamannya berbeda. Orang awam la ilaha illallah Muhammad, la ilaha illallah Allah 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 Allah. Zikir-zikirnya itu subhanallah alhamdulillah. Itu kan semuanya makna-makna yang kalau diterjemahkan secara letterlock itu sangat mudah, ya kan? Sangat mudah. Tapi ketika dia beranjak dewasa, mempelajari ilmu-ilmu yang dalam, dia tahu nanti rahasia dalam kalimat-kalimat singkat ini terpecahkan, akan terpahami dengan secara lebih mendalam. Ini rahasianya apa yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, al-ilmu nuktotun wa innama katsaraha al-juhala. Ilmu itu sebenarnya cuma satu titik, tapi diperbanyak oleh orang-orang bodoh. Maksudnya itu bisa kita pahami, awalnya itu orang yang cerdas sekali seperti levelnya Imam Ali, Imam Abu Bakar, itu ketika Rasul mengatakan satu hal yang singkat saja, itu mereka langsung paham dengan banyak hal, tapi dengan kalimat singkat. Namun generasi setelahnya, generasi setelah para sahabat, para tabi'in dan sebagainya, karena kecerdasannya tidak seperti mereka, maka mereka untuk bisa mendalami itu harus bersusah payah. Harus ketika mau mendalami satu titik ilmu saja, mereka bersusah payah untuk mendalami ilmu balaghonya, ilmu nahwunya, ilmu sorofnya, ilmu rasional dan sebagainya. Ketika sudah demikian, akhirnya kan mereka menciptakan ilmu untuk membantu mereka sendiri kan, menciptakan ilmu, mentadwin, mengkodifikasikan ilmu-ilmu baru untuk memahami ini. Akhirnya ilmu itu jadi berkembang banyak. Tapi ketika berkembang banyak ini seluruhnya sudah dipahami, itu mereka gunakan untuk memahami yang satu titik itu lagi. Paham nggak? Ilmu itu berputar kayak gitu. Paham nggak? Makanya jangan menganggap bahwasanya kitab yang lebar itu ilmunya lebih banyak dibandingkan kitab yang kecil. Belum tentu. Seorang alim omongnya satu titik bukan berarti dia itu lebih tidak alim dibandingkan orang yang ngomongnya panjang banyak. Paham nggak? Ini rahasianya. Jadi itu luar biasa, bisa direnungkan, dan semua hal di dalam agama ini seperti itu.
kita ditalkin dengan ilmu-ilmu yang bulat, ditelan mentah-mentah, kita paham makna letternya saja. Namun ketika kita sudah belajar mendalam, kita akan tahu bahwasanya itu merupakan sesuatu yang luar biasa besar. Mungkin tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata yang panjang, tapi kita bisa merasakan dengan rasa yang berbeda dibandingkan orang awam murni ketika memahami hanya artinya saja. Paham nggak?